يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والكريم قد من رب ومن عذاب محمد ذكره روينا أنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد قائم لله الدور من محمد قاتل لرسل كل محمد محمد بشر نسبك بل هو كالياقوت بين الحجر وذلك والصبر والتابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حتى لحقنا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وأزواجه وذريته آل بيته ثم ذري خصوصا المالك الكتاب الحديث شهيد ثم الوحي والدين وليكم ووالدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم كافة المسلمين أجمعين شيخ لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وبارك كل شيء بعظمتك وفعل كل شيء بذاتك أصنع كل شيء بقدرتك وقضى كل شيء الملك والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد شافع
juga kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semoga tercurahkan pada baginda dan syarikat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syahwatul husna yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'arrikh rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bikum bidaya amin. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kullu salatin la yaqturu fiha al-qalbu wa hiya ila al-uqubah asra'u wa fil hadith laisa lil-abdi min salati ila ma aqala minha ila akhir. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepadanya. Kullu sholatin, setiap sholat layak dulu fihal qalbu, yang tidak hadir di dalamnya hati, bahia, maka sholat itu ilal uqubah, itu kepada cepat memperoleh hukuman atau siksaan. Asra'u adalah lebih cepat. Wafil hadis, sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa lil abdi min sholati, lil abdi, tidaklah bagi seorang hamba min sholati, di dalam sholatnya, illa ma'aqala minha, kecuali ia akan ingat. Aqala maknanya khusyuk, dan khusyuk minha, daripada sholatnya. Wa inna musalli, dan sesungguhnya orang yang sedang melaksanakan sholat itu pada sholatul sholat, sungguh dia telah melaksanakan sholat tadi. Fala yuktabu lahu fiha, maka tidak akan ditulis lahu baginya fiha pada sholat itu sudusuha, baik 1/6 dari pahalanya, wala usyuruha, atau bahkan tidak juga 1/10 daripada sholatnya. Akni, yaitu an-nam yaktubu lahu minha aqdul ladzi kana fihi hadiran, sungguhnya akan dicatat lahu baginya minha, daripada sholat itu, apa qadul, yaitu kadar kemampuan di sholat alladzi kana fihi hadiran ma'allah, yaitu dengan menghadirkan Allah, wa khashi'an lahu, dan khusyuk di dalam sholat tersebut. Nanti dalam bahagia ini suatu statement, perkataan, pendapat Imam Hasan Al-Basri yang berkaitan dengan khusyuk, ya, artinya kaitan dengan sholat. Ada beberapa ulama yang menunjukkan bahwa khusyuk itu merupakan bagian rukun. Tetapi pun jumhur ulama, saya lagi jumhur ulama, kalau kita bicara jumhur ulama adalah mayoritas ulama, khusyuk tidak termasuk bagian daripada rukun sholat. Kalau masuk rukun sholat, repot kita. Soalnya membaca itu kenapa rukun? Ya. Kalau rukun tertinggal, ya, seperti sholat rukun tertinggal, kita kan harus diulang kan gitu. Makanya khusyuk tidak masuk kepada rukun sholat. Hanya saja khusyuk akan mempengaruhi nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Ketika hudurul qalbi, syu'udul aqli, ketika hadirnya hati, syu'udul aqli, dan akal juga ikut mensaksikan. Artinya supaya tidak melayang-layang secara teoritis, tapi dalam bentuk praktek memang sulit. Ya, kita selalu digoda oleh setan laknatullah. Maka itu beliau berpendapat setiap sholat yang tidak dihadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan siksaan. Siksaan hukumannya apa? Ya, artinya yang pertama, bahwasanya hatinya tidak akan menjadi bersih.
Yang kedua, tidak akan punya asar. Asarnya pengaruh daripada sholat. Setiap perbuatan kan ada asar yang pengaruh. Pengaruh dari sholat apa? Dia baik, tidak rumah tangganya, dia menjadi orang soleh, orang baik, tidak bergaul dan sebagainya semuanya. Ya, tidak sedikit orang hanya sekedar mengumpulkan kewajiban. Ketika kita bicara dengan kajian fikih, ketika ada orang sholat, dosa enggak? Enggak. Kenapa? Dia telah melaksanakan sholat. Faedahnya apa? Dalam fikih yang disebut wajib adalah mazhab wala fi'li wala yuqaf ala tadi. Kerjakan dapat pahala, tinggalkan tidak berdosa. Ya, tinggalkan berdosa, tapi wajib. Ketika kerjakan, maka hukumnya gugur kewajiban. Tapi kalau kita bicara ketika dia melaksanakan sholat, ibarat orang sedang ujian, apakah dia lulus atau tidak, apakah nilainya banyak atau tidak, nah, itu jadi masalah. Ya. Tadi kita sholat ini setiap variasi semua. Ya. Mungkin ada yang nilainya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, variasinya setengah. Kenapa? Setengah daripada jamaah. Kalau kita berjamaah 27 kali lipat, ya, maka siswa setengahnya 13,5, ya. Atau bahkan itu paling tinggi, atau bahkan mungkin 1/10, atau 1/9, 1/8, atau 1/7, atau suduswa 1/6, ya. Maka itu keuntungan sholat berjamaah ini berbeda dengan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri tidak lipat gandakan. Kita hitung-hitungan dengan matematik, ya. Ketika kita sholat sendiri full terima 1, tapi ketika sholat berjamaah 27 kali lipat. Seandainya tidak full 27 lipat, kata Nabi pada kita, ya, usyuruhnya 1/10. Kalau 1/10 berarti kan 2,7 itu matematik, ya. Ya. 1/10-nya 2,7, atau 1/9-nya berarti 3, atau 1/4-nya, atau 1/5-nya, atau nisfuhnya setengahnya 13,5, hitungan gitu, ya. Tapi kalau sendiri, kalau full 1, ya, kalau tidak khusyuk dan sebagainya, ya kurang daripada 1. Makanya katakan manfaat sholat berjamaah itu kelebihannya. Ya. Seandainya dalam sholat imamnya khusyuk dan sebagainya, jamaahnya tidak khusyuk, itu kan dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala dianggap sholatnya sah, gitu. Jadi yang paling tergantung imamnya, gitu. Ya, dilihat dari imamnya, dilihat dari barisan pertama, saf pertama dan saf kedua. Inilah keuntungan ketika kita melaksanakan sholat jamaah. Jadi kalau imamnya nggak sah, ya maka dia akan menanggung daripada jamaah tadi. Tapi kalau imam sah bagus, jamaah yang pulang-pulang itu akan ditambah menjadikan khusyuk. Itulah berkaitan dengan sholat berjamaah. Jadi kembali lagi, ini pendapat Imam Hasan Al-Basri. Kita tahu Hasan Al-Basri seorang tokoh, ya, dia lebih condong kepada sikap tasawufnya, ya, Hasan Al-Basri. Bahkan pernah dia mencoba ketika Robiah Al-Adawiyah suami meninggal, dia coba untuk melamar, tapi akhirnya tidak dapat, ya, padahal lama besar. Di salah satu bagian pendapat beliau adalah bisa mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam ayat tadi, laisa lil abdi min sholatihi, tidaklah bagi seorang hamba di dalam sholatnya illa ma'aqala minah, kecuali apa-apa yang ada di akalnya, maksudnya kecuali dia ingat kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Ya. Kalau tidak khusyuk, maka ini tidak akan mendapatkan nilai pahala. Tapi kalau dalam kaidah fikih tetap, ya, sholatnya dianggap sah. Kalau kita bilang sah, nggak mungkin ada, nggak mungkin diulang. Nah, hanya 3 nilai, ya, nilai atau pahala yang didapat oleh orang tersebut ketika dia menjalankan sholat. Yang jelas dia telah menggugurkan suatu kewajiban, maka tidak ada dosa baginya. Hanya tinggal masalah nilai pahala yang dia raih, yang dia dapat ketika melaksanakan sholat. Maka itu pendapat Imam Al-Basri ini, ya,
Demikian artinya tidak akan menjadikan orang tersebut mendapatkan nilai pahala. Annahu yuktabu lahu min al-qadru alladhi kana fihi hadiran ma'a Allah Ta'ala wa khashyal lahu. Karena sungguhnya Allah akan mencatat nilai-nilai pahala puasa itu tergantung kadar daripada hadiran Allah, menghadirkan hatinya kepada Allah, wa khashyal lahu, dan masuk kepada sifat khusyuk. Ya, khusyuk ini bahasa kita ini konsentrasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi pendapat Imam Hasan Al-Basri untuk mencapai derajat khusyuk dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap insan, setiap hamba mencoba dengan berbagai macam cara supaya timbul hatinya dia. Karena pada dasarnya sholat merupakan media komunikasi, ya, dialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguhnya al-ma'bud, artinya zat yang sembah ini yang kita ketahui agar kita masuk kepada derajat khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar materi ini ataupun di luar dari konteks materi ini, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan sesuai dengan materinya bab sholat ya. Saya tanyakan begini, adakah syarat-syarat orang menjadi imam? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhlak apa atau apa yang dilakukan seorang imam kepada makmumnya? Apa yang dilakukan imam kepada makmumnya? Jadi imam ya. Ya. Wajah dari konteks Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama menjadi imam adalah yang pertama mereka adalah yang fasih terhadap Al-Quran. Kalau di antara sama-sama yang fasih terhadap Al-Quran sama, ya, maka dicari yang kedua. Kalau antara ada dua orang yang fasih dalam Quran, maka dicari yang kedua harus siapa banyak yang menghafal Quran. Kalau sama-sama banyak yang menghafal Quran, maka dicari banyak yang menghafal hadis. Ini menurut hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kalau banyak yang menghafal hadis sama, Quran sama, hadis sama, itu dia hafid ya. Maka kata Nabi, siapa yang pertama kali ikut hijrah Nabi sampai dipercaya di mana itu? Nabi. Kemudian kalau sama-sama di hijrahnya bareng, bicara siapa yang pertama kali masuk Islam. Nah, kalau sama-sama juga takriman wa taqdiman, maka inilah lebih tua darinya. Kalau misalnya sama semua nih, semua sama, ya. Ini kalau nggak hijrah Nabi ya, mungkin kalau sekarang nggak hijrah kan ya, nggak mungkin Islam berkuat. Artinya lah baru yang terakhir takriman wa taqdiman yang lebih tua, gitu. Terutama terakhir ya, berkaitan dengan masalah kenapa demikian syarat tadi? Karena pada dasarnya dia akan menjadikan tanggung jawab imam yang mengikuti makmum, mengikuti nama beredar imamu yutamma bi. Menjadikan imam itu diikuti. Kalau imamnya enggak pas ya, salah semua akan rusak. Terutama kalau Al-Fatihah. Ya, gitu ya. Kemudian dalam perkembangan sekarang ini, ya, paling tidak ada dalam tim ini mereka yang maaf ya, yang tidak tuli. Ini tambah di dalam tim dan tapi itu kenapa tidak tuli? Khawatir kalau imam salah, kemudian tampil nggak dengar, gitu kan? Jalan terus, tidak. Apakah dan sebagainya, maka dibutuhkan yang mereka tidak tuli berkaitan dengan. Kemudian apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan imam? Kepada makmum.
Imam mensyariatkan ketika menjadi Muhammad sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW sebelum dimulai sholat Nabi melihat ke belakang, melihat barisan. Ya. Bahkan pernah ada seorang ketika barisan yang nonjol itu Nabi tutup agak malah, terlalu pas sahabatnya. Ya. Maka kedatangan Nabi semua. Ya, di dalam hadis ini ada dua hadis konteksnya. Yang merapatkan itu kaki, yang konteks hadis di dalam kita Kifayatul Ahyar itu hadisnya dua-duanya bangunan kifain itu harus rapat. Nah rapat ini tidak semua karena postur tubuh kita itu tidak lurus, jadi opsi nempel gitu kan bahu. Tapi ada riwayat khusus kaki gitu. Maka sebagai maaf dapat yang rapat tuh kakinya aja gitu kan, ditempelin. Padahal mandibai juga rapat gitu, dua-duanya rapat. Kalau kecil nggak bisa karena pos kita tak mungkin juga sama ya, itu dengan kita tuh berarti rapat. Maka Nabi mengisyaratkan sawu sufakum pada taswiyat subuh minta sholat ya. Teruskan mendapatkan baisan karena mendapatkan baisan itu merupakan kesempurnaan dari sholat. Kohiratin minta sholat merupakan tegaknya sholat. Ya, kemudian ditambah boleh ya, tadimu ada dulu boleh luruskan. Ya, itu sebelumnya kemana sama sih. Ya. Nah, mana sama. Nah, bagaimana makmum yang mendengarkan ketika imam mengucapkan sahur makom, maka dijawab sami'na wa ta'na. Saya dengar dan taat. Lepas imam suruh ibarat komando nomor baris ya, gitu siap kan gitu kan. Ya Pak ya. Maksudnya sama gitu kan. Ketika mengatakan sahur makom pada tasawuf bintang sami'na wa ta'na. Ya buru-buru lihat kanan kiri siap. Dengan sami'na wa ta'na apa? Kenapa sami'na wa khayna? Saya dengar tapi dilaksanain. Nah, lalu bagaimana ada munculnya kalimat as-sholatu jami'ah rahimahullah? Itu di zaman Imam Ghazali kalau lihat sejarah. Jadi boleh nggak? Boleh saja, tapi mengutamakan sahur sufakum. Kalau as-sholatu jami'ah rahimahullah itu adalah sholat yang tidak ada azan, baru kalimatnya. Ya, tidak ada azan. Apa tuh sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana? Itu boleh mengatakan as-sholatu jami'ah rahimahullah. Nah itu, ya, untuk memulai sholat atau sholat jenazah, sholat jenazah rahimahullah. Jadi sholat yang tidak ada azannya, ya, itu menggunakan kalimat imam as-sholatu jami'ah rahimahullah. Ya, jadi kalau kita pada sejarah, kalau imam bilang as-sholatu jami'ah rahimahullah itu benar pendapat Imam Ghazali, ya, boleh tambahin, tapi di awal dengan itu dulu sahur sufakum karena tujuannya apa supaya rata. Kesimpulan tadi baru setelah itu as-sholatu jami'ah rahimahullah. Apa sih as-sholatu jami'ah rahimahullah? Itu beliau ya, sholat berjamaah semoga mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi imam harusnya begitu. Jadi kalimat yang pertama itu untuk meluruskan gitu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Imam Ghazali gitu, tapi boleh nggak pakai itu? Boleh, tapi pakai sahur sufakum dulu. Karena kalimat as-sholatu jami'ah rahimahullah hanya dibolehkan imam kalau sholat yang tidak pakai azan. Ya tadi ya, jangan sholat lagi Idul Fitri, Idul Adha nggak ada azan kan? Sholat gerhana nggak ada azan. Lalu ketika mimpin yang sholat, kalimatnya itu as-sholatu jami'ah rahimahullah. Sholat misalnya yang tahajud atau sholat jenazah, sholat lainnya dipakai kalau rame semacam itu, ya. Atau sholat taraweh juga, ya boleh. Jadi kalau sholat wajib diupayakan dengan kalimat tadi sahur sufakum. Demikian ya. Ada yang lain silakan. Ya. Jamaah sedang melaksanakan tahiyat awal, jamaah begini langsung Allahu Akbar langsung dia ikut tahiyat awal. Ketika dia berdiri apakah itu sah atau tidak untuk dilanjutkan sholatnya? Iya. Terus ada yang lain? Lalu Ustaz, saya pernah ngobrol sama Pak Iksan.
Dia mengatakan syarat dari imam itu diantaranya ada kesekian berapa itu faktor itu diantaranya diutamakan orang yang tidak punya istri. Kenapa? Orang yang tidak punya istri. Kalau yang konteks hadis nggak ada itu ya. Tapi itu hanya tambahan. Kenapa? Kalau punya istri itu udah tenang. Kalau istrinya dua tenang. Oh, beliau mengatakan begitu aja. Iya. Kalau orang Iya. misalkan antara laki-laki sama laki-laki satunya itu misalkan ini punya istri dua sama istri satu itu memang diutamakan katanya itu beliau istrinya dua. Tuh. Apakah itu juga kata beliau ada itu. Saya baca di buku sunnah itu cuma sampai tadi itu kaitan sama orang tua ya. Ada orang tua paling belakangan. Kalau kalimat itu memang saya pernah dengar tapi belum baca teksnya. Apakah itu pendapat ulama atau tidak? Karena berkaitan dengan masalah untuk mencapai derajat khusyuk gitu kan. Mungkin kalau bujangan karena belum kawin ya tidak sedang dulu gitu ya. Jadi derajatnya nanti kita lihat lagi. Tapi kalau kita lihat dalam fikih sunnah ya, fikih sunnah karena saya ada fikih sunnah saya sabik masalah saya sabik itu hadisnya sama itu ya. Saya mulai daripada Quran, Al-Quran hadis sampai dengan hijrah sampai Islam, baru yang terakhir adalah mereka yang lebih tua tadi ya, sampai situ. Cuma kalau ini tambahan tagline ya, dalam tagline ya, sekarang. Ya, Pak Eko tadi berkaitan dengan masalah orang masbuk ya. Kita lihat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda idza qimatus shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jika didirikan sholat, artinya udah komat. Kita di rumah nih, kalau rumah komat, mau kata Nabi, fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jangan kau hadir suatu kamu sedang berjalan cepat, ya. Artinya Uber supaya dapat jamaah. Oh, komat tuh, gitu. Kata Nabi, waktu hawan untuk tamsyun, jalanilah datanglah suatu sedang kamu berjalan. Kenapa? Supaya apa? Waalaikumsalam sakinah, supaya kamu ketika sholat dalam keadaan tenang, ya. Ketika Allah Akbar, jangan sampai pengen berjamaah tadi kita lari cepat gitu kan, nanti jalan cepat. Sebab kalau jalan cepat pasti ngos-ngosan, bagaimana bisa kusuk, kalau Allah Akbar ngos-ngosan. Ini kita lihat. Ya, fama adraktum fasallu. Maka apa-apa yang kamu temui sholatlah. Misalnya terlambat tadi ya. Kadangnya misalnya imam sudah sujud, kita niat takbir sujud ya. Wa ma fatakum fatimu, dan apa-apa kamu lupa tertinggal sempurnakan. Kalau saat maghrib kita datang kedua ya tambahin satu lah karena satu. Nah, batasnya kapan kita masuk rakaat? Batasnya ketika imam masih dalam keadaan ruku ya. Kalau dalam keadaan ruku adrok kita dapat tuh ya. Maka ketika imam ketika ruku kemudian kita takbir, niat takbir, usah langsung baca Fatihah, langsung aja Allahu Akbar, bacalah tasbih. Nah, ketika tasbih kita dapat sama ruku, kita baca imam tidak itu masih dapat satu rakaat. Tapi kalau imam udah tidak, kita lewat satu rakaat. Ya, kalau yang satu rakaat apa? Wa ma fatakum fatimu. Nah, maka sempurna nanti satu rakaat. Apalagi dalam keadaan sujud ya, tetap ya. Tata caranya kita mendapatkan imam sujud ya kita ikut sujud, tapi niat dulu, niat takbir. Nah, kalau misalnya niat takbir kemudian nggak baca Fatihah, kita ikut ruku, sah nggak? Ya sah, ya kan kita jadi makmum. Ya jangan sampai Allahu Akbar kita nguber Fatihah, dulu imam lari dulu buat tidak. Maka ketika imam lagi ruku, ya maka kemudian kita niat Allah Akbar itu ikut ruku. Nah kalau kita rukunya dapat, itu berarti dapat satu rakaat ya. Cuma nanti kalau dalam hitungan jamaah nilainya akan kurang. Kenapa? Karena yang sempurna itu adalah mengikuti takbir pertama imam. Nah itu sempurna ya. Takbir pertama imam kita ikuti. Tapi tetap itu kita dapat satu rakaat. Nah, jadi itu acuannya adalah ketika makmum dalam keadaan masih imam dalam keadaan ruku. Kalau kita ruku
Bagaimana kalau kita baca tasbih sekali nggak apa-apa? Allahu Akbar, rukuk, baru baca Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Imam tidak ya, kita ikut tidak. Ya. Cuman tata caranya makmum harus jangan persis ikut imam. Ya, bagusnya ketika Sami Allah liman hamidah. Nah, kalau imam dedah itu baru kita gerak gitu ya. Khawatirnya takut gerakannya kita melebihi gerakan imam, tidak boleh. Maka ketika itu harus ketika imam Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Nah, tapi ada juga imam gerak duluan baru takbir di belakang. Ada begitu? Ada nggak gitu? Ada nggak? Jadi bingungin kan? Ya. Dia habis sujud, Allahu Akbarnya pas sampai atas Allahu Akbar gitu. Udah pada diri gitu, ada juga. Ya begitu Pak, ayo ya. Kalau saya pakai gini, dia mengucapkan takbirnya itu takbiratul ihram atau langsung takbir langsung sujud, langsung tahiyat. Apa? Redaksinya kan 2 kali. Pertama takbiratul ihram Allahu Akbar. Ketika dia sujud Allahu Akbar lagi karena intiqal 2 kali jadinya. Ihram dulu baru. Iya. Jadi 2 kali. Karena itu kan pembuka takbiratul ihram. Ketika takbiratul Allahu Akbar, ya. Setelah itu kita sujud lagi Allahu Akbar lagi. Nah kalau misalnya kejadian dia langsung Allahu Akbar langsung. Tetap sah karena Allahu Akbar itu bukan dengan rukun. Ya. Sunnahnya sunnah hayat. Kalau kita ketinggalan juga nggak menjadikan hilang. Ya. Ada orang sholat lagi itu sholat Idul Adha lupa takbir 7. Ya. Imam mau bilangin bingung. Tiba-tiba Allahu Akbar langsung aja kan harusnya berbeda kan. Sholat pertama 7 di luar takbiratul ihram, yang kedua 5 di luar takbir gitu. Jadi kalau namanya lupa Allahu Akbar langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya sah? Gitu. Jangan menjadikan rukun. Jadi 2 kali ya, jadi takbir namanya takbiratul ihram. Ya. Kenapa tidak pakai takbiratul takbir ihram ini kan suatu hal, maka setelah takbiratul ihram tidak boleh berucap membaca selain daripada bacaan sholat, diharamkan katanya sebagai miftah pembuka. Jadi setelah takbiratul ya takbir lagi, takbir saja, sujud karena intiqal ya, pelepasan gerakan itu intiqalnya dengan takbir, kecuali iktidal ya. Dulu iktidal juga bacaan takbir. Jadi ketika ruku di awal perkembangan Islam, ketika tahun 10 Nabi dapat kena sholat, itu ketika ruku tetap bacanya Allahu Akbar. Ini terjadi ketika subuh. Saya lupa sahabat Ali siapa ya. Ketika dia mau subuh, di depannya ada orang tua. Karena dia khawatir, bahasa kita nggak menempok gitu. Dia jalan pelan-pelan ikut orang tua tadi. Tapi kadang-kadang ya Allah, mudah-mudahan saya dapat pahala jamaah gitu kan. Ya gitu. Maka ternyata orang tua itu nggak di masjid, lurus orang Yahudi. Pakainya kan sama, kayak gamis semua. Ternyata bukan orang Yahudi, bukan masuk Islam, subuh ya. Dia masuk. Ternyata ketika itu doanya dikabulkan. Allah suruh malaikat, Nabi dipegang ininya, punggungnya oleh malaikat. Suruh nunggu dia, luar biasa. Tunggu gitu kan. Maka kita tunggu, Nabi baca rukunya lama. Kemudian dirubah, diajarkan malaikat. Sami Allahu liman hamidah. Mulai itu dirubah. Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Ya. Allah Maha mendengar. Ya. Liman hamidah, bagi orang yang tadi muji tadi itu. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat pahala jamaah gitu kan. Ya. Didengar. Maka sama sekarang Sami Allah liman hamidah. Tadinya sih Allahu Akbar. Di setiap intikal tadi pergerakan, rukun intikalnya berkaitan sunnah mengucapkan takbir, selagi sunnah ya, itu bukan takbir. Begitu Pak Eko ya. Ada yang lain? Silakan. Yang tadi lagi. Dengan pemandu sholat itu kan kita sering pakai pemandu sholat. Oh iya. Ya kita kan sering baca
Sawu pakai sin. Ya, sawu suku vakum pada sudah suku utama sholat. Kemudian saya selama ini belum melihat ini Pak, hadis yang menerangkan tentang rapatnya kaki, karena dalil itu kan bukan perintah untuk merapatkan kaki. Yang saya tahu itu dalil merapatkan antara bahu satu dan bahu yang temennya. Karena tadi saya dikatakan sawu suku vakum bahal dubai nama itu wali nubi walikum, bersama kalian dan tempelkan bahu kalian dan berlemah lembutlah di hati kalian ketika diajak teman saudaramu untuk bersop-sop. Apakah itu menjadi syarat untuk sholat jamaah atau penyempurna? Terima kasih. Assalamualaikum. Itu menyempurnakan daripada sholat jamaah, karena hadisnya tadi sawu subuh baku pantas di atas subuh minta meluruskan dan rapatkan barisan. Karena sungguhnya meluruskan dan merapatkan barisan itu adalah kesempurnaan daripada sholat, kesempurnaan tadi. Jadi disyaratkan semacam itu supaya tadi ketika nanti ada barisan yang pertama khusyuk apa-apa, barisan kedua ketiga itu sama Allah dianggap sah sholatnya gitu kan. Walaupun ada kekurangan yang lainnya. Artinya bahasa sah ini kata ulama diterima sholatnya tadi. Disebabkan pertama imamnya khusyuk, imamnya bagus, sehat, kemudian barisannya pertamanya pun begitu juga. Jadi yang dimaksud ini adalah untuk kesempurnaan tadi. Yang kedua, supaya tidak ada celah lagi syaitan laknatullah itu menggoda. Ya. Karena Rasulullah SAW mengisyaratkan tadi supaya dengan rapat tadi tidak ada celah syaitan menggoda. Sebab ketika ada syaitan lari, tapi ketika selesai azan syaitan menggoda lagi. Ketika takbir lari, tapi setelah itu syaitan menggoda lagi di hati manusia. Ya supaya was-was tadi itu kan syaitan kan, supaya syaitan masuk ke dalam lubuk hati kita. Inna syaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam. Sebenarnya syaitan itu bersarang di hati manusia, tugas dia bodoh. Kata tanda wakaza, ya. Artinya ini itu. Maka selalu kita benak kita, pikiran kita akan selalu kembali kepada apa yang baru kerjakan. Mungkin tadi di rumah ada sini masih ingat atau masa lalu sebagai itu memang tugas setan. Jadi pada dasarnya dengan merapatkan barisan tadi itu menjadikan kesempurnaan. Ya. Kalau kita bisa menggunakan berarti optimal daripada nilai-nilai pahala daripada sholat tadi. Ya, tidak menjadikan rukun tapi menjadikan kesempurnaan. Ada lain Ustaz? Ya, ada Pak RW. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang perbedaan sapaan Allah dengan sapaan Rasulullah. Gimana, Pak? Syafaat Allah ini secara bahasa makna syafaat ini adalah pertolongan. Jadi kalau syafaat Allah, pertolongan Allah. Sedangkan syafaat Nabi adalah pertolongan Nabi. Syafaat Allah ini diberikan ketika Yaumul Ba'tsi, ketika wa'idal kubur bu'tsirat, ketika dibangkitkan manusia dari kubur, itu kan nunggu hisab lama. Ya, ketika itu Allah ciptakan matahari. Setelah matahari ciptakan, kemudian Allah turunkan setinggi 1 mil. Betapa dahsyat dan panasnya, maka disitulah Allah memberikan syafaat. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Syafa'atun yuzilullahu fil zilli yawma la zilla illa zilluh." Ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan, pertolongan, ya, pada hari kiamat yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ini syafaat Allah. Jadi sebelum syafaat Rasul, Allah itu ngasih tolong. Siapa 7 golongan itu? Jadi bahasanya, maaf ya kalau kita
pakai logika kita, gambaran kan gambaran akhirat ya. Kita tidak akan bisa mampu. Cuman kata ulama, gambaran kalau kita di pada masa semua manusia kumpulkan dari zaman Nabi Adam, itu kan tadinya gelap semua hancur. Ya, semua matahari tidak syamsu kuwirat, matahari ketika itu hancur semua. Maka yang pertama kali diciptakan matahari, ketika matahari kemudian diciptakan dalam hadis tunda syamsu yaumil qiyamati minal khalqi antakuna kalbidarinya. Kalau turunnya 1 mil. 1 mil dan setelah kita betapa dahsyatnya. Dari fisika itu matahari koronanya aja 15.000 derajat Celcius luarnya aja. 15.000 derajat Celcius udah kepala kita, masya Allah menghancur. Nah itu baru Allah perlukan. Dan dari gambarnya, walaupun sama-sama pada masyar, ada orang depan, ada kedinginan, ada mereka dengan keringat, ada keringatnya sekati, dengkul sebagainya. Nanti tinggal kepanasan, kenapa? Allah syafaat. Di antara 7 kelompok itu siapa? Yang pertama kata Nabi kita Muhammad SAW, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun asyafi ibadah dan ta'ala, pemuda yang giat ibadah kepada Allah. Yang ketiga warajulun qalbuhu ala fil masjid, yaitu seorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Idza kharaja minhu, kalau dia keluar masjid, ya hatta yauda ilaihi, kembali, maksudnya ibadah di masjid. Yang keempat warajulani tahabban fillah, yaitu 2 orang yang saling cinta karena Allah. Ijtama alaih, kalau bertemu berkumpul karena Allah. Waqtarafa alaih, dan kalau berpisah karena Allah. Yang kelima warajulun zakarallahu ta'ala fi khalwah wa fadat 'ainahu. Seseorang ketika dalam keadaan khalwah, sepi, sembunyi, dia ingat kepada Allah. Tidak terasa air matanya berlinang karena mengingat dosa-dosa. Yang keenam warajulun ka'inu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin ila nafsiha wa qala inna syafullah. Seorang laki-laki diajak kencan oleh wanita cantik kaya lagi. Otomatis kalau cantik kaya kan gratis. Ya, tidak mau mengatakan ini akhullah. Yang terakhir adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan sedekahnya fa akhfaha, disembunyikan, maksudnya ikhlas. Hatta ta'lama shimalu ma tunfiqu yamin, sehingga tangan kiri enggak tahu apa yang dikeluarkan kanan. Ini 7. Adapun syafaatul Nabi, ya syafaatul uzma, ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, berkaitan syafaat Nabi. Ya. Bahkan orang yang terakhir pun dikeluarkan dari surga itu sebabkan karena syafaat Nabi. Yakhrujanna minan nari qaumun minan nari min ummati bi syafaati. Akan dikeluarkan dengan sebenar-benarnya satu kaum daripada neraka, dari golongan umatku, bi syafaati, disebabkan karena syafaatku. Yusammuna al-jahannama miyun, mereka dinamakan kelompok jahannam. Kenapa? Mantan neraka jahannam. Paling terakhir masuk surga gitu. Umat Islam juga, maka katakan kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku masuk ke dalam surga. Tapi kan yang lama, ya. Jadi lama-lama masuk, lama di neraka, ya. Satu hadis lain katakan Nabi, yakhruju qaumun minan nari ba'da ma masatu syaqq, akan dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari neraka setelah mereka dibakar. Wa yadkhuluna jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Wa yaqulu ahlul jannah, maka ketika sudah melihat orang paling terakhir datang, ya, yusammihu jahannam miyun, maka penduduk surga menamakan ini kelompok neraka ya. Tapi sebabnya syafaat Nabi, ya. Jadi Nabi memberikan syafaat kepada umat Islam, tapi paling belakang masuk surga. Atau mau belakang surga, masuk surga sih paling buncit, lama neraka gitu. Jadi syafaat tidak hanya diberikan Nabi, para sahabat bisa memberikan syafaat, teman-teman juga bisa memberikan syafaat, Ya. Ada satu ungkapan dari Hasan al-Basri berkaitan Hasan al-Basri, dia bilang illam tajidu ni fil jannah bainakum. Dia bilang begini, saya sampai begini bagian. Jika kau tidak temukan aku di surga, pas anni, minta kepada Allah, carikan aku di mana.
Misalnya saya nggak di surga, tolong, nah, ngomong gitu nih sama muridnya, jika kau nggak temukan aku di surga, tolong minta sama Allah carikan aku di mana. Ya. Kayak dulu sampai berdoa kepada Allah, ya Rabbana wa Tuhan kami, ya. Abduka fulan, ya. Hambamu yang nama fulan, karena karubika dulu sering memperingati saya supaya ingat kepada aku. Jadi orang-orang soleh bisa. Jadi kalau saya nggak ada di surga, Pak Yato ke surga cari tuh, kepalakan mana tuh, takut nyempil, boleh. Itu namanya syafaat, minta kepada Allah. Tolong tuh teman saya dulu sholat bareng mana bareng tuh. Yang repot kalau mau cek bareng repot tuh, bareng nggak bisa tuh. Kalau ibadah bisa dengan syafaat. Jadi bukan syafaat Nabi itu orang soleh, orang-orang beriman, gitu. Maka iktasiru minal asdiqoil mu'min, kata Nabi, berbanyaklah kamu bergaul kepada orang beriman. Fainalahum, karena sungguhnya mereka ya syafaatul layomid yang bisa memberikan pertolongan kepada yang beriman. Arti syafaat pertolongan ya, arti tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali Muhammad. ومعلمنا ما ينبغينا علمنا علوما نافعا وسببا لمغفرة ذنوبنا ومهدنا من علمك وفق علينا من فضلك واشف علينا من رحمتك وانزل علينا من بركتك والبسنا لك وعافيك وعافيك في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهدا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلى فريضة إلا قضيتها واشفت يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.